Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tenda Edukasi dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari penyakit yang sedang mewabah di dunia ini ya. Semoga juga selalu diberikan semangat belajar agar dapat tetap belajar dengan baik selama masa pandemi ini. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kelas 11 IPA yang judulnya persamaan trigonometri. Bagi yang ingin mempelajari materi ini, yuk langsung kita simak sama-sama videonya. Nah, seperti yang bisa sama-sama kita lihat, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah materi yang judulnya adalah persamaan trigonometri. Oke, persamaan trigonometri itu dibagi menjadi 3 secara umum ya, yaitu persamaan trigonometri bentuk sin, persamaan trigonometri bentuk cos, dan persamaan trigonometri bentuk tangen. Di mana masing-masing bentuk ini memiliki rumus yang berbeda-beda. Oke. Dan ini perlu diingat ya, untuk bentuk ini di mana persamaan trigonometri bentuk sinus itu memiliki 2 rumus, kemudian persamaan trigonometri bentuk kosinus memiliki 2 rumus juga, dan persamaan trigonometri bentuk tangen hanya memiliki 1 rumus, di mana kelima rumus ini yang akan digunakan untuk seluruh variasi berikutnya. Oke, tapi bukan matematika namanya kalau rumusnya itu datang entah dari mana tanpa sebab. Oke, tapi karena kita nggak mungkin bahas semua, Bapak kasih sedikit aja spoiler ibaratnya ya. Oke, yang pertama, kenapa rumus 1 bentuk sinus itu adalah alfa plus K kali 360 derajat? Jadi begini, alfa plus K kali 360 derajat itu mewakili sudut-sudut yang ada di kuadran 1. Oke, sementara rumus 2-nya itu adalah 180 derajat minus alfa, di mana 180 derajat minus alfa itu adalah mewakili sudut-sudut yang ada di kuadran 2. Oke, kalau sampai sini kamu belum lihat polanya nggak apa-apa, kita bisa lihat dulu ketika di kosinus ya. Ketika di kosinus, rumus satunya itu sama dengan rumus 1 milik sin, yaitu alfa plus K kali 360. Kenapa? Karena rumus ini juga mewakili kuadran 1. Yang berbeda adalah di rumus 2-nya. Rumus 2-nya dia bentuknya adalah minus alfa plus K kali 360. Di mana rumus 2 ini dibentuk dari sudut-sudut yang ada di kuadran 4. Sampai sini, kalau ketika kelas 10 dulu kamu belajar trigonometrinya itu serius atau banyak keponya, ini pasti nempel nih bahwa kuadran-kuadran ini menunjukkan nilai di mana dia positif. Kalau kamu lihat sinus itu kuadrannya 1 dan 2. Kenapa? Karena sinus positifnya di kuadran 1 dan kuadran 2. Pelajaran kelas 10 ya. Kemudian yang kosinus dia menunjukkan bentuk kuadran 1 dengan kuadran 4. Karena memang kosinus itu positifnya di kuadran 1 dan di kuadran 4. Kira-kira kayak gitu. Nah, hal yang sama berlaku juga buat tangen. Kenapa sih tangen rumusnya cuma 1? Dan kalau kamu jeli, kamu lihat di situ dia K-nya adalah 180 derajat. Kelipatannya beda dengan yang lain. Yang lain 360, sementara tangen 180. Gini, alfa menunjukkan ketika dia kuadran 1. Dan kita sama-sama tahu berdasarkan konsep yang di atas bahwa dia akan mengambil kuadran lain di mana dia positif juga, kan gitu. Nah, maka tan itu harusnya akan mewakili kuadran 3. Nah, kalau kamu cek, jarak antara kuadran 1 ke kuadran 3 itu tepat 180 derajat. Dan jarak dari kuadran 3 kembali ke kuadran 1 itu juga tepat 180 derajat. Nah, kira-kira begitu. Itu adalah asal-usul dari rumus ini. Ya, jadi bagi kamu yang tertarik dan kepo dengan konsepnya, itu asal-usulnya. Rumus ini nggak datang dari langit ya, tapi ada alasan khusus di belakangnya. Tapi buat yang misalkan Pak, saya nggak mau tahu asal-usul rumusnya, yang penting saya bisa pakai dan bisa mengantarkan saya untuk masuk PTN, misalkan lewat SBMPTN ya, itu juga boleh ya. Yang penting apapun alasannya, kamu perlu mengingat ini karena dia yang akan dijadikan dasar untuk digunakan variasi-variasi berikutnya. Oke. Hari ini sebenarnya Bapak ingin mengajak kalian membahas persamaan trigonometri yang ibaratnya yang bentuknya tidak standar, yaitu persamaan trigonometri yang ruas sebelah kanannya itu belum menunjukkan bentuk alfa. Jadi gini,
Ini sekedar mengingatkan sedikit aja ya, bahwa persamaan trigonometri itu, nah seperti ini. Persamaan trigonometri yang ibaratnya bisa dikatakan paling dasar atau paling mudah dikerjakan adalah yang bentuknya sudah menunjukkan alfa atau sudah menunjukkan sudut pada ruas sebelah kanannya. Lihat di situ ada sin X sama dengan sin 45 derajat pada interval yang diberikan 0 sampai 560. Ini sebenarnya soalnya mengatakan bahwa coba cari sudut-sudut lain yang nilainya sama dengan sin 45 derajat dalam rentang 0 sampai 560 gitu. Inti dari persamaan trigonometri itu kan seperti itu. Oke, buat yang lupa materi ini mungkin bisa cek di catatan yang mungkin Bapak pernah berikan offline atau mungkin bisa dicek di Google aja gitu. Hari ini sebenarnya karena Bapak mau banyak membahasnya adalah yang nanti sebelah kanannya alfanya tidak ada. Tapi nggak apa-apa, kita ingetin sedikit ya. Nah, di sini untuk soal yang contoh soal ini mudah. Ya, ini mudah. Kenapa? Karena alfanya sudah ada. Alfa tuh yang mana sih Pak nih? Alfa tuh yang ini. Sudut yang ada di ruas kanan itu jabatannya adalah alfa. Karena kamu lihat sudah sama-sama sin dan derajatnya sudah ada, itu sudah enak tuh, sudah ada di jalan yang benar. Kalau alfanya sudah ada, kamu nggak perlu mikir. Kamu bisa langsung memasukkan ini ke rumus yang pertama. Di mana rumus yang pertama sin, tadi di atas ada ya, itu bentuknya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. Masukkan saja alfanya, maka kamu akan dapat X sama dengan 45 derajat plus K kali 360. K yang ada di rumus ini maknanya adalah kelipatan. Kelipatan 360. Ini diambil dari materi kelas 10, yaitu sudut-sudut yang ukurannya lebih dari 360 derajat. Ya, kalau kamu ingat kelipatan 360 itu ada 360, 720, 1080, dan sebagainya. Gitu. Karena ini kelipatan, maka umumnya kita akan mulai dari kelipatan yang paling kecil, yaitu kelipatan 0. Untuk K sama dengan 0 atau untuk kelipatan 0, maka nilai X-nya akan jadi 45 derajat plus 0 kali 360. Karena K-nya disubstitusi oleh nilai 0. Oke, selanjutnya, maka ini akan jadi X sama dengan 45 derajat plus 0. Karena 0 dikali 360 derajat kan 0 ya, nggak mungkin salah. Oke, maka nanti kamu dapat X yang pertama nilainya adalah 45 derajat. 45 derajat ini kita katakan masih oke. Kenapa masih oke? Karena dia masih ada di interval yang kuning tadi di atas. Dia masih berada pada interval 0 sampai 560 derajat. Kira-kira kayak gitu. Oke. Kemudian kalau kelipatan yang pertama masih oke, maka naik kelipatannya. Setelah 0, angka kelipatan berikutnya adalah angka 1. Kan setelah 0, 1, 2 gitu ya. Bawa simple aja. Kalau dia 1, maka kamu akan dapat X sama dengan 45 derajat plus 1 dikali 360. Sama seperti tadi, masukkan aja ke rumusnya. Maka kamu akan dapat X sama dengan 45 derajat plus 360. Kalau di total, kamu akan dapat nilai X2-nya adalah 405 derajat dan dia juga masih oke. Ya, kan kayak gitu. Dia juga masih oke. Kita lanjut lagi ke K2 berarti. K2, X-nya akan jadi 45 derajat plus 2 dikali 360. Kita tahu bahwa 2 dikali 360 nilainya adalah 720. Ya. Maka kamu nanti dapat X yang ketiga nilainya sama dengan 765. Di mana 765 ini sudah tidak memenuhi. Atau biasanya kita simbolkan dengan TM. Kenapa dia tidak memenuhi? Karena sudah melebihi interval yang dikasih. Di situ kan intervalnya dikasih paling kecil 0 dan paling besar adalah 560 ya. Nah, dia sudah tidak memenuhi nih, sudah lebih dari interval kuning yang di atas. Begitu. Kalau sudah TM, apa yang kita lakukan? Kalau sudah TM, kita pindah ke rumus 2. Jadi kita lanjutin ya. Nah, di sini kita lanjut ke rumus 2 ya. Kalau kamu ingat,
pakai warna hitam aja. Kalau kamu ingat, rumus 2 itu tadi adalah X sama dengan 180 derajat minus alfa plus K kali 360. Tadi alfanya 45 ya, jadi kita masukkan saja nilai alfanya. Kamu akan dapat X sama dengan 180 derajat minus 45 derajat plus K kali 360. Kayak gini. Oke, maka kamu akan dapat X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360. Kembali lagi kayak tadi ketika kita sudah ganti rumus, maka kita mulai dari K 0 lagi. Untuk K sama dengan 0, kamu akan dapat X sama dengan 135 derajat plus 0 kali 360. Dapatlah kamu X-nya sama dengan 135 derajat tambah 0 ya. Dapat deh, nilainya sama dengan 135 derajat. Dan 135 derajat masih oke. Karena tadi ingat lagi, interval yang jadi patokan tuh yang warna kuning, kan 135 derajat masih ada di antara 0 sampai 560. Jadi masih bisa dipakai. Gitu. Kita lanjut lagi ke K1. Maka nanti dapat X-nya 135 derajat plus 1 kali 360. Dapatlah X-nya nilainya 495. 495 juga masih oke. 495 dari 135 derajat ditambah 360 ya. Dapatnya jadinya 495. Lanjut lagi. Untuk K2 sekarang. Untuk K2 berarti 135 derajat plus 2 dikali 360. Maka cepat aja ya. Ini langsung dapatnya 855 derajat dan dia sudah TM. Oh, tadi kita TM-nya pakai warna merah ya. Sorry. Nah, kayak gini. Jadinya 855 derajat, di mana 855 derajat sudah tidak memenuhi interval kuning yang di atas. Udah kita jawab. Dia kan tadi minta himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian biasanya disimbolkan dengan HP. Ini kalian tahu lah, dari zaman SMP kan himpunan penyelesaian pasti pakai HP. Berarti HP-nya kita tinggal ambil yang memenuhi saja. Yaitu ada berapa aja tadi tuh? 45, kemudian 405, 135 dan 495. Mereka semua yang kita tulis. Ya. Kita urutkan supaya cakep dari yang kecil 45, 135, 405 dan 495. Kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Itu untuk mengerjakan persamaan trigonometri yang paling bawah nih, yang paling standar. Ya, sorry kalau Bapak ngejelasin yang ininya agak cepat, karena ini sudah pernah Bapak bagikan secara offline ya minggu lalu untuk materi yang ini. Dan minggu ini kita mau fokusnya tuh ke yang bentuk setelahnya. Bentuk yang sebelah kanannya belum ada alfanya. Kan tadi kayak gitu. Ya, makanya ininya agak cepat aja karena ibaratnya hanya mengingatkan kembali aja. Gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk mempelajari materi yang hari ini, ya, untuk yang hari ini banget, untuk yang dimaksudkan untuk video ini, itu dia butuh tabel hafalan nilai sin kostan. Ya, dia membutuhkan tabel hafalan nilai sin kostan. Kalau bisa dari 0 sampai 360. Ya, kalau kamu bisa menghafal sampai 360, belajar trigonometri jadi mudah karena nanti instan dapatnya. Misalkan kayak gini, di sini ada sin 30 berarti setengah, kan kayak gitu. Kemudian ada lagi misalkan cos 120 berarti min setengah. Kayak gitu, ya. Ini nanti kamu lengkapin semua. Cara nyarinya bisa cek aja di Google gitu. Kamu miliki tabel dari sin sampai tan untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau bisa kamu punya semuanya tuh. Gitu. Boleh dihafal, kalau kamu mau menghafal, wah itu lebih bagus lagi. Akan sangat membantu buat kamu ke depannya, tapi kalau tidak setidaknya kamu punya tabelnya untuk acuan. Gitu ya. Jadi untuk bisa memahami materi yang ada di video ini, kamu butuh tabel hafalan nilai sin kostan. Kenapa memang Pak? Karena gini,
nanti bentuk soalnya sedikit berbeda. Oke, soalnya seperti apa nih? Kita lanjut dulu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, soalnya sekilas mirip sama yang tadi, yaitu ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan dan ada intervalnya juga ya. Tapi kalau kamu jeli, di sini kamu akan lihat nih bahwa dia ruas sebelah kanannya setelah sama dengan itu nggak ada derajatnya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi derajatnya sudah ada. Tadi kan 45 derajat langsung dikasih sama soalnya ya. Nah, tapi kalau secara interval, intervalnya mah sama aja. Pokoknya nih kita jadiin patokan interval kuning untuk menentukan mana yang oke, mana yang TM. Sama aja kalau itunya. Ya, perbedaannya sederhana, hanya terletak di atas aja. Sin X sama dengan setengah akar 3. Tidak bisa langsung kamu masukkan ke rumus. Kenapa? Karena rumus itu butuh nilai alfa, nilai dari sudutnya. Kalau setengah akar 3, sudutnya belum ada. Untuk bisa mengerjakan ini, kamu tinggal cek tabel yang tadi Bapak suruh kamu lengkapin. Ya, kamu harus mencari nilai sin berapa yang setengah akar 3. Jadi ibaratnya gitu, ya. Kamu cari di tabel nilai sin sudut berapa ya yang setengah akar 3 gitu. Ya. Kalau kamu teliti, kamu nanti akan dapat nilainya adalah sin setengah akar 3 berarti 60 derajat. Kayak gitu. Ya. Kalau misalkan ada yang kepo nanya, "Pak, kenapa nggak pakai cos 30? Ya, coba kamu lihat deh sekarang. Cos 30 itu nilainya juga sama setengah akar 3. Kenapa nggak pakai itu? Jawabannya simpel ya. Karena kita berusaha menyamakan dengan soalnya. Kalau soalnya sin, maka yang kanannya juga gunakanlah sin. Kayak gitu. Ya, untuk mudahnya kayak gitu, kita nggak pakai cos 30. Karena ada yang lebih simpel yaitu sin 60. Nah, kalau sudah kayak gini, alfanya sudah ada. Jadi perbedaan antara bentuk yang ini dengan yang tadi yang kita ulas di contoh pertama, itu hanya terletak ketika mau menemukan alfanya, kan alfanya nggak dikasih dari soal ya. Ketika mau menemukan alfanya, kamu butuh tabel. Maka jadikan tabel itu sahabat kamu. Ya, dia akan banyak sekali membantu kamu selama kamu belajar trigonometri. Dan anak IPA itu belajar trigonometrinya nggak berhenti-berhenti. Nanti di kelas 12 matematika peminatan atau matematika wajib kepake lagi nilai sin kostannya. Jadi kayak gitu. Oke, ini ke bawahnya sudah sama dengan bentuk yang tadi kita ulas, yaitu ini tinggal masuk ke rumus. Rumus 1 itu X sama dengan alfa plus K kali 360. Ini dari rumusin ya, jangan lupa. Maka nanti kamu dapat X-nya sama dengan 60 derajat. Hasil mikir nih, di soalnya nggak ada. Plus K kali 360. Udah, setelah itu tinggal ganti K-nya dengan 0. Dapat lagi X-nya sama dengan 60 plus 0 kali 360. Ya, di mana 0 kali 360 nilainya 0. Maka dapat 60. 60 pasti masih oke. Alasannya masih masuk ke interval kuning tuh. Ya, yang udah Bapak tandain di atas. Kayak gitu. Kemudian kamu coba lagi K sama dengan 1. Maka kamu dapat 60 plus 1 kali 360. Oke. Dapatlah kamu 420. Oh, ternyata 420 sudah TM nih. Sudah tidak memenuhi. Ya, jadi panjang pendeknya sebuah persamaan trigonometri ngerjainnya itu ditentukan sama intervalnya. Makin lebar intervalnya makin panjang. Kalau kamu ingat kan, tadi contoh yang pertama itu sampai K2 ya. Sampai K2 baru TM, sampai K2 baru TM. Sementara contoh yang ini, yang kedua ini, baru sampai K1 sudah TM. Berarti bisa langsung cepat pindah ke rumus 2. Langsung juga cepat menemukan jawabannya. Jadi panjang pendeknya ditentukan sama interval. Kalau kamu ketemu soal mungkin yang intervalnya 20.000, maka saran Bapak, jadilah orang yang sabar. Karena ngerjainnya pasti panjang. Kayak gitu. Oke? Oh, ini lupa nih.
Bapak lupa kasih ini contoh 2 ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, kalau sudah TM, kita pindah ke rumus 2. Oke, kita pindah ke rumus 2. Rumus 2-nya adalah X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360. Nggak apa-apa, kita ulang-ulang terus rumusnya sampai kamu ingat. Karena ini akan kepake terus selama belajar persamaan trigonometri. Maka ini akan jadi X sama dengan 180 min 60 plus K kali 360. Dapatlah kamu X-nya 120 plus K kali 360. Kita lanjut lagi, kita kerjain ya. Untuk K sama dengan 0, X-nya akan sama dengan 120 plus 0 dikali 360. Maka kamu akan dapat nilainya sama dengan 120. Karena ditambah 0 nggak merubah nilai ya. Oke, dia oke karena masih masuk interval kuning tadi di atas. Oke, K sama dengan 1 itu adalah 120 plus 1 kali 360. Maka dapat kamu nilainya ini sama dengan 480. Sayangnya 480 sudah TM. Sudah tidak memenuhi. Oke, sudah dapat dua nilai. Sudah dapat menggunakan 2 rumus dan dua-duanya sudah TM. Langsung masuk ke himpunan penyelesaian. Kan kayak gitu ya. Masuk deh. HP itu yang oke-oke aja. Yang oke berarti tadi si 60 dengan si 120. Urutkan dari yang kecil ke besar. 60, 120. Sudah. 480 dengan 420-nya nggak diajak ya. Karena dia tidak sesuai dengan interval yang diberikan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Misalkan ada lagi yang nanya, Pak, kalau bentuknya cos atau bentuknya tan gimana? Dari tadi ngasih contohnya yang sin terus gitu. Ya, bisa juga. Ya, kita bisa juga pakai contoh 3 sekarang. Contoh 3. Misalkan apa? Cos ya. Cos belum kan? Kita coba cos. Soalnya kayak gini. Nah, misalkan ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan min setengah akar 3 pada interval 0 sampai 440 derajat. Nih, cos nih sekarang ya, jadi bukan sin lagi. Cos. Tapi sama di sebelah kanannya tidak ada sudutnya. Ya, dia masih angka random, belum ada sudut atau alfa yang bisa kita masukkan ke rumus. Maka kita mikir lagi nih. Ya, kita mikir lagi. Cos X sama dengan min setengah akar 3. Cos berapa ya yang nilainya min setengah akar 3? Oke. Berapa kira-kira Bapak tunggu ini beberapa detik. Kita pakai telepati aja ya. Kalau kamu sambil nonton ini sambil nyari di tabel, ntar Bapak akan dengar. 5, 4, 3, 2, 1. Betul, tadi ada yang jawab tuh di dalam hatinya tuh, ya. Cos yang nilainya min setengah akar 3 itu sebenarnya ada 2 loh. Yaitu cos 150 derajat atau cos 210 derajat. Yang tadi dapetnya 150 doang, cek deh yang 210. 210 derajat, cosnya juga sama. Min setengah akar 3. Tapi yang mana Pak yang kita pakai? Ini dua-duanya bisa dipakai, Bapak kasih tahu aja. Tapi demi alasan efisiensi dan supaya menghitungnya jadi lebih mudah, kita gunakan angka yang kecil saja. Nggak usah memaksakan pakai angka yang besar. Dan nantinya 210 kalau misalkan dia memang betul nilainya sama, nanti ketika kita hitung pakai 150 dia nongol sendiri. Percaya deh. Ya. Jadi kita pakai 150, nanti dengan sendirinya si 210-nya akan muncul. Oke, kita coba, kita buktikan. Misalkan, ini udah ada alfanya berarti ya. Alfa yang kita pilih 150, kita bisa langsung masuk ke rumus 1 berarti. Rumus
Rumus satunya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. Aman, tidak ada bedanya dengan rumus sin. Rumus 1 cos dengan rumus 1 sin itu sama. Oke. Alfanya 150, tulis saja. 150 derajat plus K kali 360. Dan sama lah, pokoknya kamu udah jago pasti. Tinggal K-nya mulai dari 0. X-nya sama dengan 150 plus 0 kali 360. Standar ya. Oke. Maka kan nanti kamu akan dapat X sama dengan ini 150. Dan 150 pasti oke. Masih masuk ke interval kuning. Ya, kita sebut aja interval itu si kuning terus ya. Biar gampang mengingatnya. Masih masuk ke interval kuning. Oke. Kemudian K1 pastinya. Ya, K1. sorry. K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, berarti kamu dapat X sama dengan 150 derajat plus 1 kali 360. Sorry. Maka nanti kamu dapat X sama dengan 150 tambah 360. Menghasilkan 510 derajat. Dan 510 derajat sayangnya sudah TM. Nggak bisa dipakai. Terus gimana Pak? Kita pindah ke rumus 2. Rumus 2. Nah, untuk rumus 2 ini, yang kita pakai adalah X sama dengan minus alfa plus K kali 360. Kalau ada yang nanya, Pak kok nggak pakai 180 minus alfa? Mas, Mbak, 180 minus alfa itu miliknya sin. Soal kita, tadi judulnya cos. Jangan sampai salah pakai. Ya, sin, cos, dan tan masing-masing punya rumus sendiri. Jadi jangan sampai salah pakai. Oke, kita masukin aja nilainya. Berarti X-nya jadi minus 150 plus K kali 360 derajat. Kayak gini. Oke, lanjut lagi. Ganti lagi K-nya sama 0. K sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan minus 150 plus 0 kali 360. Dapat deh kamu deh. Ini sama dengan minus 150. Nah, ini sebentar, Bapak harus ngasih catatan di sini nih. Minus 150 itu tidak sesuai dengan interval kuning. Lihat. Interval kuning maunya angka-angka atau derajat-derajat mulai dari 0 sampai 440 derajat. Sementara minus 150 itu kurang dari 0. 0 aja belum nyampe dia. Ya. Kalau kayak gini, dia tidak sesuai tapi dia belum lebih. TM itu kan kalau sudah lebih ya, dia kurang dari interval, maka kita kasih simbol lain aja. Kita berikan simbol K, menandakan dia kurang dari interval. Sebenarnya gini, ketika nanti kamu sudah semakin mahir mengerjakan persamaan trigonometri, normalnya orang-orang yang sudah mahir mengerjakan persamaan trigonometri, ketika cos yang alfanya negatif, pasti dia mulai dari 1. Dia tidak akan mulai dari 0. Tapi, demi alasan kamu mudah mengerjakannya, Bapak berikan bahwa K-nya mulai dari 0 saja terus. K-nya mulai dari 0 saja terus, kayak gitu. Dengan harapan nanti kamu ingat bahwa oh K-nya selalu mulai dari 0, K-nya selalu mulai dari 0. Nah, kita buat pengecualian di sini. Jadi kita dapat minus 150, kita kasih keterangan K atau kurang. Artinya nanti dia nggak akan diajak di HP nih. Tapi kita ngerjainnya belum berhenti karena belum TM. Gitu ya. Nanti kalau sudah jago boleh tuh ketika cos langsung mulai dari K sama dengan 1. Gitu. Ini supaya seragam aja caranya. Ya. Untuk persamaan trigonometri, dia K-nya selalu dimulai dari yang paling kecil yaitu 0. Kecuali nanti untuk bentuk yang X-nya koefisiennya negatif. Tapi itu nanti ya. Kalau kita sebut ini bentuk 2, bentuk 1 itu yang standar. Ini bentuk 2, maka itu mungkin sekitar bentuk yang ke-5 nanti. Ya, masih lama. Jadi fokus dulu untuk yang awal-awal K-nya kita mulai dari 0.
Begitu ya. Kalau kurang jelas di rewind aja, dimundurin sedikit, didengerin lagi penjelasan Bapak. Mudah-mudahan mengerti. Oke. Kita lanjut. K sama dengan 1. Maka nanti kamu dapat minus 150 plus 1 kali 360. Maka dapat minus 150 plus 360. Berapa 360 dikurang 150? Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Akan muncul angka 210. Ingat tadi ya? Pak, yang nilainya min setengah akar 3 ada 2. Ada 150, ada 210. Lalu Bapak bilang pakai yang kecil aja. Lebih mudah menghitungnya dan nantinya yang besarnya akan terwakili oleh yang kecil. Tara, 210. Gitu. Ya. Makanya kita tadi makainya yang kecil aja. 210 pasti masih oke. Kita lanjut ke K2. X-nya adalah minus 150 plus 2 kali 360. Maka nanti kamu dapat nilainya sama dengan minus 150 tambah 720. Berarti jadi berapa tuh ya? Kurang 100 aja 620. 620 kurang 50 berarti 570 ya. Ini 570. 570 itu sudah TM. Karena tadi Bapak ngasih interval kuningnya sampai 440. Berarti HP-nya cuma ada 2. HP itu hanya 150 dan 210 derajat. Oke. Pak, berarti kita sebenarnya bisa nebak dong dari yang atas tadi. Kan tadi kita udah dapat bahwa cos yang nilainya min setengah akar 3 itu 150 dan 210. Dan dapatnya itu juga. Bisa nggak kita langsung lihat di tabel aja? Sebenarnya problemnya terletak di interval. Semakin lebar intervalnya, nanti cos yang nilainya min setengah akar 3 itu jadi banyak. Bukan cuma 150 dengan 210. Kalau kita perlebar intervalnya misalkan sampai 1000, itu akan muncul sudut-sudut lain yang nilainya sama dengan min setengah akar 3. Maka dari itu di rumusnya akan dikasih K kali 360. Jadi fungsinya rumus itu benar-benar untuk menemukan semua sudut yang nilainya sama dengan min setengah akar 3 cosnya. Gitu, pada interval yang diberikan. Jadi gitu ya, hati-hati kalau mau pakai cara cepat. Gitu kan, itu bisa dibilang cara cepat juga karena langsung kelihatan dari awal. Oke, kira-kira itu 3 contoh. Jadi yang membedakan hanya di situ ya, mulai dari bentuk ini dan bentuk-bentuk seterusnya, bersahabatlah dengan tabel hafalan trigonometri karena dia akan sangat membantu kamu untuk menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri. Kira-kira begitu. Oke, karena ini sudah lumayan lama Bapak recordnya. Untuk yang video kali ini kita cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap terapkan protokol kesehatan, dan tetap belajar sebagaimana kamu belajar di sekolah. Ingat, walaupun dunia ini sedang dilanda pandemi, tapi cita-cita dan masa depan kamu masih bisa diperjuangkan. Jangan sampai hanya gara-gara pandemi kamu nggak semangat belajar, akhirnya masa depan kamu ikut kena wabah tuh ibaratnya. Ya, jadi berantakan, jangan sampai kayak gitu. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih sudah menonton, Sobat Tenda Edukasi semua. Sekian, Assalamualaikum.